Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Prayogo dengan nomor induk mahasiswa 1208 02 14 227 dari kelas Agroteknologi 2E Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, mata kuliah Biokimia dengan dosen pengampu Ibu Siti Zulaiha MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan biokimia dalam bidang pertanian dengan topik pengaplikasian pupuk urea pada tanaman. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pupuk urea. Pupuk urea adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi sebesar 45% sampai dengan 56%. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat dibutuhkan tanaman. Pupuk urea berbentuk butir-butir kristal berwarna putih, mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah mengisap air atau yang biasa disebut dengan higroskopis. Selanjutnya kita masuk ke pengaplikasian pupuk urea pada tanaman. Terdapat dua metode penerapan atau pengaplikasian pupuk urea pada tanaman. Metode 1 menggunakan urea secara mandiri dan metode kedua mencampur urea dengan pupuk lain. Kita masuk metode 1 menggunakan urea secara mandiri. Terdapat beberapa step. Yang pertama, minimalisasi kehilangan amonia dengan mengaplikasikan urea pada hari yang dingin. Urea paling bagus diaplikasikan pada hari dingin dengan suhu antara 0 sampai 15 derajat Celcius. Yang kedua, gunakan pupuk urea dengan penghambat urease sebelum menanam. Urease adalah enzim pemicu reaksi kimia yang akan mengubah urea menjadi nitrat yang dibutuhkan tanaman. Mengaplikasikan pupuk urea sebelum menanam akan membuat sejumlah besar urea hilang sebelum sempat diserap tanaman. Yang ketiga, sebarkan urea secara merata ke seluruh permukaan tanah. Urea dikemas dan dijual dalam bentuk pelet atau butiran kecil dan padat. Tebarkan urea dengan penyebaran pupuk atau taburkan pelet dengan tangan secara merata ke seluruh permukaan tanah. Yang keempat, siram tanah sebelum berubah menjadi nitrat yang dibutuhkan oleh tanaman. Pertama-tama urea akan menjadi gas amonia karena gas bisa menguap dengan mudah dari permukaan tanah. Pemupukan dalam kondisi basah akan membantu urea menyerap ke dalam tanah sebelum reaksi kimia dimulai. Yang kelima, campurkan urea dengan pupuk yang kaya akan fosfor dan kalium untuk membuat pupuk yang seimbang dengan mengikuti rujukan daftar pupuk yang efektif dan tidak untuk dicampur dengan urea. Yang keenam, kendalikan jumlah nitrogen yang Anda berikan untuk tanaman kentang. Varietas kentang tertentu bisa menyerap nitrogen dalam jumlah tinggi, sementara yang lainnya tidak. Cari aman saja dan perlakukan seluruh kentang dengan cara yang sama. Yang ketujuh, pupuki tanaman padi-padian dengan urea pada hari yang teduh. Urea bisa diberikan langsung pada sebagian besar padi-padian yang biasa dibuat serealia, tetapi jangan pada hari bersuhu di atas 15 derajat Celcius. Dan yang kedelapan, berikan urea secara langsung pada tanaman jagung. Benih jagung hanya boleh diberi urea secara tidak langsung dengan cara disebarkan ke tanah sejauh setidaknya 5 cm dari benih. Paparan urea secara langsung akan meracuni benih dan akan mengurangi hasil panen secara signifikan. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu mencampurkan urea dengan pupuk lain. Terdapat beberapa step. Yang pertama, tentukan rasio ideal pupuk. Rasio pupuk yang juga disebut angka NPK adalah 3 seri angka yang menunjukkan sebanyak apa campuran pupuk berdasarkan beratnya. Campuran ini terbuat dari pupuk yang kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang kedua, campurkan urea dengan pupuk tambahan untuk membuat perpaduan pupuk yang stabil. Urea menyuplai tanaman dengan nitrogen, namun elemen-elemen lain seperti fosfor dan kalium juga penting untuk kesehatan tanaman. Selanjutnya, campurkan urea dengan pupuk tertentu untuk memupuki tanaman dengan segera. Ada pupuk tertentu yang bisa dicampurkan dengan urea, tetapi akan kehilangan efektivitasnya setelah 2-3 hari akibat reaksi yang terjadi di antara zat kimia dalam pupuk. Yang keempat, cegah reaksi kimia yang tidak diinginkan agar tidak merusak hasil panen. Sebagian pupuk akan bereaksi dengan urea membentuk reaksi kimia yang tidak stabil atau mengubah campuran pupuk menjadi tidak berguna sama sekali. Yang kelima, campurkan urea dengan pupuk yang kaya akan fosfor dan kalium untuk membuat pupuk yang seimbang dengan mengikuti rujukan daftar pupuk yang efektif dan tidak untuk dicampur dengan urea. Dan yang terakhir,
Sebarkan pupuk berbasis urea secara merata ke seluruh tanah. Aplikasikan campuran pupuk seperti saat Anda menggunakan urea secara mandiri, yaitu menyebarkannya dengan merata ke seluruh tanah. Setelah itu, siram dan cangkul tanah supaya pupuk tercampur ke dalamnya. Demikian video pengaplikasian pupuk urea pada tanaman yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.